Secara singkat saya akan share mengenai rencana pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Jadi sidang Majelis Umum ini sesuatu yang rutin dilakukan setiap tahun. Yang membedakan kali ini ada dua hal barangkali, yaitu 80 tahun ya PBB sejak berdiri, dan kemudian barangkali waktunya juga untuk mereview, mengevaluasi bagaimana apakah PBB masih relevan di tengah dinamika global yang sangat menantang dan juga di tengah pandangan akan erosi bagi kepercayaan dunia pada multilateralisme. Lalu sudah ditunjuk ke Presiden sidang Majelis Umum PBB adalah Menteri Luar Negeri Jerman. Kemudian dia akan membawa tema atau mengusung tema Better Together 80 years and more for peace, development, and human rights. Jadi tema ini akan dia usung selama keketuaan Jerman sebagai presidensi Jerman di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Mengenai pelaksanaan sidang Majelis Umumnya sendiri secara resmi sudah dibuka 9 September yang lalu. Sementara High Level Week ya atau pertemuan tingkat kepala negara pemerintahan secara resmi akan dimulai tanggal 22 September hingga 29 September. Dibagi dalam beberapa segmen ya, yang terutama paling penting adalah tanggal 23 September di mana dimulai sesi apa yang dikenal sebagai sesi perdebatan umum atau general debate yang menghadirkan panggung untuk seluruh kepala negara pemerintahan dari 193 negara anggota untuk menyampaikan pandangan atau pernyataan nasionalnya. Hingga hari ini teman-teman sudah tercatat kehadiran 145 leaders, ya, jadi 145 negara dengan rincian 137 kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri. Jumlahnya pastinya akan bertambah dengan mendekatnya pelaksanaan High Level Week. Biasanya kemudian negara-negara yang tidak tadi termasuk 145 akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing. Sidang tahun ini kembali sangat strategis ya, bagian dari peringatan 80 tahun PBB. Ada commemoration tanggal 22 September 80 tahun PBB. Kemudian juga ada kegiatan di 22 siang yang cukup penting, yaitu pertemuan tingkat tinggi mengenai solusi dua negara. Ya, ini sangat timely, apalagi di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja di wilayah Palestina. Kemudian hingga saat ini tercatat undangan partisipasi bagi Indonesia pada semua tingkatan, dari tingkatan kepala negara hingga setidaknya tingkatan expert atau setingkat direktur jenderal, ada 176 pertemuan. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam minggu tersebut. Tentunya ini di luar nanti rangkaian pertemuan bilateral yang akan dilakukan. Jadi kalau kita breakdown teman-teman, 11 mandated UN events, jadi ini kegiatan yang merupakan mandat dari PBB, kemudian 9 event resmi PBB lainnya, kemudian ada 13 forum di luar PBB, jadi seperti pertemuan ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam, BRICS, Gerakan Non-Blok, Grup 77, dan sebagainya. Itu juga berlangsung selama High Level Week. Kemudian ada 114 side events ya selama minggu tersebut, dan juga event-event lain yang berlangsung di luar markas besar PBB. Insya Allah Bapak Presiden direncanakan hadir. Ini akan menandai kehadiran Kepala Negara Indonesia di sidang Majelis Umum PBB.
dan beliau alhamdulillah juga akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama karena by default pembicara pertama selalu Brazil dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri. Sebagai satu prosedur yang juga harus dihormati adalah bahwa masa atau lamanya berbicara di sidang Majelis Umum PBB ini adalah 15 menit. Biasanya pakai lampu ya, kalau udah masuki menit ke-12 lampunya jadi kuning, kelap-kelip, begitu lewat 15 lampunya merah ya. Jadi itu tanda yang menunjukkan alokasi waktu yang diberikan. Kalau kita perhatikan teman-teman ada beberapa prioritas, saya tentunya belum bisa share mengenai pidato Bapak Presiden, kita tunggu pada saat peluncuran, tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain tentunya dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan terhadap satu negara berdaulat, ya, yaitu di Qatar. Pasti juga isu Palestina akan dibawa dan tentunya kesempatan sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi asta cita Bapak Presiden. Lalu kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem multilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung. Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia. Jadi di luar itu banyak sekali pertemuan-pertemuan tematik, dari pertemuan terkait perubahan iklim, kemudian kemanusiaan, kemudian terkait kesehatan mental, penghapusan senjata nuklir, pemberdayaan perempuan, isu Palestina, dan sebagainya. Jadi demikian barangkali pengantar, saya bersyukur bahwa Pak Dubes Umar Hadi sudah dilantik, sehingga beliau juga akan hadir dan langsung mengomandai di lapangan sebagai tempat bertugas beliau selanjutnya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Dir, saya kembalikan.